Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Damai sejahtera bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya, Shalom, Dor. Apa kabar saudara hari ini? Harap semuanya senang, sukacita, nggak dongkol ya, karena ribuan orang ya di YouTube saja menunggu lebih lama sedikit, belum lagi di Facebook dan di TikTok. Puji Tuhan, ramai sekali, senang sekali ini pelayanan bisa menjadi berkat, menjangkau banyak orang, menjangkau yang tidak terjangkau lewat onsite, media sosial ini, live streaming, menjangkau saudara-saudara, Bapak Ibu terkasih, termasuk sampai ke rumah sakit, ke mana saudara-saudara hari ini ada proses kehidupan di dalam penjara, barangkali bisa mendengar suara dari Pastor Andi Simon yang sharing ini, seorang hamba Tuhan yang juga latar belakang pernah masuk penjara. Jadi kabar baik ini untuk semua orang yang terpenjara, yang sedang sakit, yang sedang jatuh, ya, baik jatuh dalam bahasa Makassar, jatuh tak bulinta, jatuh tak sungkur, jatuh makbung. Tuhan sanggup menolong engkau oleh karena kasih-Nya. Silakan Bapak Ibu sekalian, jikalau sharing ini atau pelayanan ini bagi saudara dengar, terberkati, bagikanlah juga kepada orang lain kabar baik ini, kan dalamnya ada doa-doa, ada penguatan, ada jalan keluar, dan ada firman kehidupan untuk hidup hari ini dan untuk hidup kekal kita. Puji Tuhan. Siap memuji Tuhan Yesus? Siap. Mana siapnya? Siap, 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 siap. Saya belum baca siapnya. Siap, 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 siap. Amin. Yes, oke deh. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Yuk kita memuji Tuhan bersama-sama. Pasti deh terberkati banget dengan pujian ini. Di dalam segala hal
yang tak ku mengerti. Ku serahkan semua di dalam tangan-Mu. Tuhan yang menetapkan langkah hidup kita, masa depanku penuh harapan. Yesus tak yang terbaik, Yesus tak merancangkan yang buruk bagimu. Dalam segala hal, ku tahu Yesus bekerja. Yesus bekerja untuk kebaikanmu. Jangan sedih lagi ya. Lewat pujian ini, Tuhan berbicara di setiap hati kita. Dengarkan kasih-Nya memeluk kita semua. Oh, glory to God. Di dalam segala hal, di dalam segala hal yang tak kau mengerti, mari serahkan semua dalam tangan-Nya. Yesus yang menetapkan langkah hidup Anda, masa depanmu, percayalah, penuh harapan. Anak-anakmu juga demikian, penuh harapan. In Jesus' name. Yesus tahu yang terbaik. Yesus tak merancangkan yang buruk bagimu. Dalam segala hal, ku tahu Yesus bekerja. Yesus bekerja untuk kebaikanmu. Oh, ku tahu Tuhan, Engkau selalu berikan terbaik bagiku, bagi mereka. Amin. Yesus tahu. Yesus tahu yang terbaik. Yesus tak merancangkan yang buruk bagiku. Dalam segala hal, Yesus bekerja. Yesus bekerja untuk kebaikanmu. Ku tahu Yesus bekerja. Yesus bekerja untuk kebaikanmu. Yang terberkati ketik amin. Siapa yang rindu membagikan pujian ini? Ketika engkau merasa terberkati, orang lain butuh penguatan. Mungkin mereka yang sedang mamanya sakit, atau pergumulan anaknya sakit, atau masalah datang bertubi-tubi. Bagian pujian ini, mereka akan mendapat kelegaan dan kekuatan untuk jalan keluar mereka. Amin. Amin.
pujian ini pasti sangat menundukkan hati setiap kita. Di dalam segala hal yang tak kau mengerti, mari serahkan semua dalam tangannya. Yesus yang menetapkan langkah hidup kamu, masa depanmu penuh harapan. Yesus tahu yang terbaik. Yesus tahu yang terbaik. Yesus tak merancangkan yang buruk bagimu. Dalam segala hal, ku tahu Yesus bekerja. Yesus bekerja untuk kebaikanku, kebaikan kita. Semua orang-orang yang datang kepadanya diberikan kebaikannya. Amin. Di dalam segala hal yang kita tidak mengerti, kita belajar untuk percaya. Yesus tahu yang terbaik. Yesus tak merancangkan yang buruk bagimu. Dalam segala hal, ku tahu Yesus bekerja. Yesus bekerja untuk kebaikanmu. Ku tahu Yesus bekerja. Yesus bekerja untuk kebaikanmu. Amin. Ketika ramai-ramai, Yesus bekerja untuk kebaikanku. Puji Tuhan. Sambil membagikan link tautan ini, Pastor ajak saudara-saudara, ingatlah akan cinta Yesus. Yesus mencintai engkau, dan mari saudara-saudara, kita juga mau hidup untuk cinta Tuhan Yesus. Ketika ramai-ramai, ku mau cinta Yesus. Sekali lagi, ku mau cinta Yesus. Bilang kanan kiri, ku mau cinta Yesus. Meskipun badai silih berganti, termasuk meskipun berkat silih berganti, ku mau tetap cinta Yesus. Amin. Amin. Siapkan hati Bapak Ibu sekalian, dengarkan sabda firman Tuhan setelah pujian ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Tanak dasung bless you. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Puji Tuhan. Halo, lucu banget anak Dasung, ada kumisnya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Opun karno sipe, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidup kami. Ibu Inge, bless you. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Feni, Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Pujian ini tentang cinta Yesus. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Marma Burju, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Selamat pagi semuanya. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Oh, pakailah sesuai dengan rencanamu Tuhan, karena rencanamu adalah yang terbaik. Amin. Rencana Tuhan adalah yang terbaik. Sebelum Pastor akan membukakan beberapa ayat firman Tuhan penguatan bagi setiap kita, saya mau sharing kebaikan Tuhan yang saya lihat di dalam rekan sepelayanan. Begini, beberapa waktu yang lalu Pastor diundang untuk hadir di sebuah kebaktian, ucapan syukur disertai juga pemberkatan pernikahan diadakan di sebuah hotel mewah di kota Balikpapan. Anak dari seorang rekan Pastor Andy, dia seorang gembala hamba Tuhan, menikah di sebuah hotel yang mewah di kota Balikpapan. Kami saling mengenal dan saya tahu persis bagaimana tidak mudahnya beliau ini dalam merintis pelayanan penggembalaan sampai hari ini. Itulah sebabnya kita sering saling menguatkan, saling mendoakan, juga saling bercanda. Nah, siapa yang
sangka anaknya dari hamba Tuhan ini tiba-tiba dilamar orang Korea. Terharu kan? Senang kan? Apa itu? Speechless kan? Cie. Lalu akhirnya setelah kita melihat kebaikan Tuhan ini, sebelum pastor hadir, kami teleponan, saya bilang, tuh, kita itu harus selalu tidak boleh ada iri dengki, tidak boleh ada rasa curiga sama Tuhan, tidak boleh kita kesal atau bersungut-sungut. Coba, siapa yang sangka tiba-tiba anakmu dilamar oleh oppa orang Korea? Dan dengarnya setelah saya dikisahkan, setelah pernikahan di Balikpapan, nanti akan juga diadakan di Korea. Ya, saya bilang, tuh lihat kebaikan Tuhan luar biasa loh. Kita dalam segala pergumulan tetap setia aja. Tuhan tidak merancangkan buruk, Tuhan tidak buat celaka kok. Tuhan kasih yang istimewa. Nggak pernah nyangka, iya. Nggak pernah kusangka anak dilamar orang Korea dan akan diadakan syukuran di Korea. Nah, siapa sangka lagi nanti engkau akan pelayanan di Korea. Iya kan? Pastor Andy sendiri aja tidak pernah membayangkan ke Korea. Ya, tapi engkau, kawanku, nanti akan ke Korea. Kalau sudah di Korea, yang lupa sama kita-kita yang di Balikpapan, kasihan. Iya kan, nanti habis setelah acara peneguhan pernikahan di Korea, nanti tuh Tuhan buka jalan, gak mustahil tuh diundang gereja-gereja di Korea, berkhotbah, melayani. Banyak jiwa di Korea butuh Yesus. Amin. Puji Tuhan. Nah, lihat, di balik pergumulan, di balik tantangan, di balik kesulitan, ini dalam hal kes melayani tidak gampang, tidak murahan. Saudara mungkin juga dalam hal yang berbeda, dunia sekuler, pendidikan, rumah tangga, membangun usaha, tidak mudah. Tapi jangan engkau berkeluh kesah, jangan engkau jengkel, engkau pelihara, jangan putus asa. Demikian pun Bapak Ibu yang dengar ini, mungkin saudara sedang sakit atau serangan stroke, ataukah ada vonis kesehatan apa secara lab di tubuh Bapak Ibu. Jangan mengeluh, jangan keluh kesah, tidak perlu komplain. Introspeksi diri harus. Mungkin karena kita punya pola hidup yang salah, kesalahan hilap kita, atau kita ini makannya nggak dikontrol. Tapi yang namanya kita masih ada napas, ada waktu, maka kita punya kesempatan. Hari ini firman Tuhan datang. Halo Ibu Mas Taria, kilo 53, seorang ibu yang cinta Tuhan. Saya selalu terkesan ketika ibu ini datang naik motor dari kilo 53 tuh ke Grahis Balikpapan. Saya selalu ketika ketemu, selalu rindu membagikan kasih Tuhan kepada ibu terkasih ini. Dan semua saudara-saudara, karena kasih. Saya hamba Tuhan, bukanlah siapa-siapa. Dan juga saya pun juga tidaklah memiliki apa-apa. Tapi ada kasih Yesus yang besar dalam hidupku yang selalu saya rindu mensiarkan, membagikan. Dan hari ini saya kasih Yesus lewat pembacaan Tuhan Yesus bagi setiap kita. Dan bukalah hatimu, dengarkan ayat
ayat suci firman ini yang menjadi suara Tuhan bagi setiap Bapak Ibu yang terkasih. Di time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roma 8 ayat 28. Seperti pujian yang tadi yang pertama Pastor bawakan, kalau saudara baru lihat, silakan mau dengar, nonton bisa diulang di YouTube, ya. Facebook juga bisa. Kalau di TikTok nggak bisa menyimpan karena begitu live-nya dihentikan maka hilang siarannya. Sementara saudara yang pengen tahu pujian tadi yang sudah menyentuh banyak orang, dengar aja bisa langsung nangis kelegaan, ada penguatan. Silakan nonton ulang di YouTube, di channel YouTube Pastor Andi Simon TV, ya. Dan kalau terberkati, silakan tolong bantu di subscribe, ya, karena channel YouTube dan Facebook itu OTW 1 juta follower. Puji Tuhan jika saudara subscribe, saya bersemangat sekali dan senang sekali, dan ucapkan juga terima kasih yang mau bantu subscribe di channel YouTube ataupun di halaman di Facebook. Sementara TikTok juga saya bersyukur, Tuhan percaya juga ini sudah menuju 1 juta follower di TikTok. Puji Tuhan. Jadi kalau misalnya waktunya tiba, Tuhan kasih kesempatan, Tuhan kasih berkat, Tuhan kasih kepercayaan, berarti di 3 akun media sosial Pastor Andi Simon yang dipakai live setiap hari, 1 juta, 1 juta, 1 juta, bisa ada 3 juta penonton yang bisa menyaksikan ketika Pastor Andi live streaming. Hore! Yuk kita membaca firman Tuhan dan selamat mendengarkan. Roma 8 ayat 28. Demikianlah sabda firman Tuhan Yesus ada tertulis. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita harus tahu kapan, sekarang. Kemarin mungkin belum tahu, tapi firman datang hari ini. Buka hatimu dan jangan keraskan. Kita tahu, kamu harus tahu sekarang. Apa itu? Bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik. Horas. Yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagimu. Bagi mereka. Siapa saja itu yang mengasihi Tuhan. Saya mengasihi Tuhan. Ketik ramai-ramai mengasihi Tuhan. Jadi sebuah ekspresi, tindakan nyata, sebuah rasa cinta yang dalam untuk mari kita mengasihi Tuhan. Bagi mereka, kepada siapapun mereka yang juga mau mengasihi Tuhan, mereka itu akan melihat bagaimana Tuhan bekerja, dan kita harus tahu benar Tuhan bekerja sempurna. Rancangannya adalah penuh damai. Tuhan itu kasih. Hari esokmu dalam pekerjaan Tuhan adalah hari esok yang penuh dengan harapan. Nah, bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih.
lebih sedikit lagi yang setia. Maka saudara-saudara, seperti pujian tadi, ku mau setia ikut Yesus. Ku mau cinta Yesus selama-lamanya. Biarlah kita yang menjadi terpanggil, kita terpilih, dan kita juga mau setia. Apa yang memisahkan kita dari kesetiaan Tuhan? Kadang-kadang manusia gugur imannya. Kadang-kadang manusia menjauh dari Tuhan. Karena apa? Kadang-kadang karena penyakit, karena kesibukan, karena pergumulan, atau karena tantangan-tantangan yang disebut kadang-kadang ada seperti pedang yang memisahkan kita. Tetapi bagi orang yang mengasihi Tuhan, tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang dapat memisahkan kamu dari kasih Tuhan. Seperti tercatat di dalam surat Roma pasal 8 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-37. Saudara silakan dibuka, diketik Roma pasal 8 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-37. Puji syukur, puji Tuhan. Saya bacakan ya, ayat-ayat ini ayat emas banget, menguatkan banget. Ya, dan selamat mendengarkan. Bapak Ibu terkasih, halo Ibu Sri, puji Tuhan. Halo semuanya, ada Maria di Facebook, ada Horas, ya, ada Gunawan, ada Chelsea, puji Tuhan. Chelsea ini yang bantu Pastor Randy, admin di TikTok, ya, juga saya lihat ada di Facebook, ya, puji Tuhan. Lagi persiapan nih untuk peneguhan pernikahan anak terkasih. Salam yang di Manado. Ibu Sri Suparti, puji Tuhan. Halo JJ, Jogja, dan seterusnya. Ya, saya bacakan firman Tuhan sekarang. Roma 8, ayat 31 sampai 37. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jikalau Tuhan Yesus di pihak kita, siapakah akan melawan kita? Tidak ada. Jika Tuhan yang berperang ganti kamu, tidak ada yang bisa melawanmu. Engkau akan berdiri teguh di hadapan para lawan-lawanmu. Engkau akan melihat kemenangan terjadi. Jadi siapakah yang akan melawan kita jikalau Tuhan Yesus bersama kita? Ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Tuhan? Tuhanlah yang membenarkan mereka. Tuhan membenarkan kita, miliknya, kesayangannya. Siapakah yang akan menghukum mereka? Takutlah kan Tuhan. Dia yang berhak untuk membunuh tubuh, jiwa, dan melempar dalam api neraka. Tapi jikalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Kita akan berkata, aku tidak takut.
kepada rancangan orang jahat kepada saya. Karena saya tahu Tuhan adalah pembelaku. Siapa mau menggugat saudara-saudara? Saya banyak mendapat form doa. Bulan ini gugatan pengadilan. Form doa pergumulan itu. Dan banyak di antara kesaksian-kesaksian, baik yang saya sudah sampaikan publish ataupun saya tidak sampaikan, banyak yang mengalami pertolongan Tuhan di pengadilan. Benar-benar firman ini hidup. Yesus take over seluruh pergumulan termasuk perkara gugatan. Orang benar tidak ditinggalkan, orang benar tidak kalah dengan suap. Orang benar yang bela Tuhan. Kalau hari ini kita melihat di dalam case-case media sosial di negeri ini, ada oknum-oknum APH yang ditangkap oleh karena suap. Orang benar itu dibela oleh Tuhan, bukan oleh karena mengandalkan uangnya. Saudara dengar ini, engkau sedang berperkara, engkau sedang dalam gugatan, saya menyapamu dengan ucapan ini. Jikalau Tuhan Yesus di pihak kita, di pihakmu, tidak ada orang yang melawan engkau, mereka bisa menang. Mungkin mau melawan banyak, tapi mereka tidak bisa menang. Karena firman Tuhan berkata apa? Tuhan di pihak engkau. Amin. Amin. Ayat 34 dari Roma pasal 8. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Bapa, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah? Kesesakankah? Penganiayaankah? Kelaparankah? Ketelanjangankah? Atau bahayakah? Atau pedangkah? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, kita tahu sekarang bahwa Tuhan Yesus turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita bagi mereka yang mengasihi, yang terpanggil dari Tuhan, dan bagi kita yang sudah dengarkan firman renungan ini. Dalam segala hal, Tuhan menjadikan engkau orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kita bukan orang kalah, tapi saudara, keluargamu, anak-anakmu, mereka orang-orang yang benar, orang-orang yang disebut pemenang. Pastor, hari ini banyak case pembulian, anakku dibully dan sebagainya. Dengarkan, hai pada orang tua terkasih.
bulian orang kepada anak-anakmu maupun keluargamu tidak mengubah statusmu sebagai anak Tuhan Yesus. Kalimat-kalimat buruk, sumpah serapah kutuk yang diucapkan manusia kepadamu atau keluarga atau anak-anakmu tidak mengubah siapa Anda. Demikian pun juga, saya beri contoh, misalnya orang rame-rame berkata, Pastor Andi, wali kota. Saya bukan wali kota. Sekalipun banyak yang berkata, Pastor Andi wali kota, saya bukan wali kota. Saya seorang anak Tuhan yang melayani. Pastor Andi gubernur, saya bukan gubernur. Mau ratusan orang bilang Pastor Andi gubernur, saya bukan gubernur. Karena perkataan manusia tidak mengubah siapa saya. Ini contoh. Ini contoh. Demikian pun saudara, dielek-elekno, dijolimi, dicurangi, dijudesin, tidak mengubah engkau adalah anak Tuhan Yesus. Hidupmu berharga bagi Tuhan. Engkau seperti mutiara, engkau seperti emas yang semakin dibakar, semakin bersinar. Hatimu bukanlah made in China, hatimu bukan made in Korea. Hati orang percaya made in heaven. Semakin engkau ada pergumulan, semakin engkau akan melihat Tuhan berperkara dan ada kesaksian-kesaksian iman yang akan engkau bagikan kepada anak cucumu kelak. Tetap kuat dalam Tuhan Yesus karena you are not alone. Kita tidak sendiri. Tuhan beserta kita. Sang Immanuel ini, firman-Nya menjadi kenyataan dalam hidup kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pujian waktu yang tepat akan menjadi minuman buat setiap kita. Ibaratnya kalau firman menjadi makanan, maka pujian ini menjadi minuman. Jadi kita sama-sama boleh satu paket makan dan minum firman Tuhan Yesus. Izinkanlah Tuhan bekerja dalam hidupmu, menjawab doa-doa kita. Sekalipun tak selalu di waktu kita Tuhan jawab, tapi waktu Tuhan, Tuhan pasti kabulkan. Amin. Tak selalu Yesus menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bless you Yulita, ku kan melihat Yesus jadikan semua. Hore! Katakan, izinkanlah Tuhan Yesus untuk bekerja.
izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya, di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya, di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya, di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jadikan semua. Kita akan melihat Yesus jadikan semua. Kita akan melihat Yesus jawab doaku. Yesus jawab doamu. Yesus jawab doa-doa kita. Amin. Puji syukur, puji Tuhan. Bersyukur buat firman Tuhan. Dan sekarang saya serahkan mendoakan untuk air minum dan minyak Bapak Ibu yang terkasih. Silakan saudara-saudara memsiapkan, kalau saudara yang mau saja didoakan air minum dan minyaknya. Lewat doa ini, air minummu diberkati menjadi healing water, dan minyak di tanganmu, minyak oles, menjadi minyak urapan. Waktu engkau oleskan dalam nama Tuhan Yesus, keajaiban, kesembuhan, kasih Kristus akan mengalir. Firman yang kita dengar menjadi penguatan. Saya bertanya, siapa yang mendapat penguatan saat firman dibacakan? Saya. Kenapa kita kuat dan kenapa Pastor yakin kita sangat terberkati? Karena firman yang dibaca oleh hamba Tuhan yang diurapi itu akan memberikan penguatan, rema, dan juga pertolongan hidup kita di dalam kuasa Tuhan. Saat firman yang disampaikan kita terima.
Puji Tuhan, saya juga terberkati. Jangankan saudara yang mendengar, saya yang men-sharekan firman, membacakan firman, juga terberkati. Saya tahu sekarang, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada setiap orang yang mengasihinya, yang terpanggil olehnya. Terberkati kan? Yes. Puji syukur, tetaplah hidup dalam berkat Tuhan, dalam kesetiaan kepada Tuhan Yesus. Baik, Bapak Ibu terkasih, air dan minyak di tangan Bapak Ibu, tolong silakan bisa diangkat seperti ini. Jikalau saudara tidak mampu mengangkatnya, silakan ditumpangkan tangan. Puji dan syukur, air minum dan minyak di tangan kami, mohonlah ya Tuhan Yesus, Tuhan yang baik banget, Tuhan yang peduli, Tuhan yang mati di kayu salib untuk menyelamatkan kami, Tuhan menopang langkah hidup kami setiap hari. Tolonglah Tuhan Yesus, mohonlah berkat urapan yang baru mengalir. Diberkatilah air minum di tangan ini, diberkatilah minyak oles di tangan ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Wow, ada sensasi. Setiap kita alami sensasi berbeda-beda, getaran kah, something. Tapi istilahnya, ketika doa orang benar dinaikkan, ada kuasa Tuhan yang mengalir. Dan saat ini kuasanya mengalir, bekerja lewat hidupmu melalui air doa dan minyak urapan ini. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, air minum dan minyak sudah diberkati. Gunakanlah ini baik untuk engkau, kesehatanmu, pemulihanmu, dan untuk melayani orang banyak. Tuhan pasti dipermuliakan lewat kesaksian-kesaksian yang ada. Dan kalau saudara sudah mendapat kesaksian, sharingkan kepada orang lain, ataupun bisa bagi ke kami akan publish di hari esok bagaimana karya Tuhan, kuasanya nyata. Adianto, LL, bless you, Mariana, dan semua orang-orang yang hadir, yang memberkati. Karena Pastor di live streaming ini banjir berkat, banjir stiker, banjir bintang, banjir gift, banjir topi, banjir paus, dan banyak sekali yang memberkati. Ini satu bukti sebetulnya Tuhan tunjuk hamba Tuhan yang hidup percaya pada firman-Nya sungguh-sungguh, hidupnya itu betul-betul disertai. Pelayanan is pelayanan, tetapi penyediaan itu tercukupin berkat surgawi. Amin. Makasih 1M like, bless you. Saya mau minum, saya aus. Saudara mau minum juga karena aus atau karena minta berkat Tuhan lewat kesembuhan, silahkan jadi berkat banget ya dalam nama Yesus. Orang-orang bingung ketemu Pastor Andi Simon, mereka bilang kok lebih glowing daripada di
live-nya atau di video-videonya. Pakai apa, Pastor? Pakai skincare apa, Pastor? Saya beritahu kepada mereka dan Anda sekalian, saya nggak pakai skincare. Saya pakai air doa. Puji Tuhan. Maka setiap pagi saya pakai air doa, saya minum air doa, dan inilah, saya merasa di live streaming ini saja sudah kelihatan terang karena lampu. Tapi ketika mereka ketemu tamu-tamu yang hadir atau di jalan saya disapa, katanya cie GR nih, gede kepalanya nih, cie mana elem. Katanya aslinya lebih cakep, cie GR lo toeng. Tapi kalau saya share ini, benar-benar Tuhan itu bagi anaknya yang hidup beriman kepadanya, yaitulah ya saudara juga gitu, kulihat di wajahmu kemuliaan Tuhan, semuanya bersinar, glowing, bukan karena mau endorse, glowing karena skincare, glowing karena air doa, glowing karena ada kemuliaan Tuhan, glowing karena ada nur, ada cahaya di wajahmu, ada kasih Kristus. Amin. Mari kita doa berkat. Angkat tangan Bapak Ibu terkasih dan terimalah berkat dari Bapakku di surga. Diberkatilah engkau sepanjang hari ini dalam tugas, studi, pendidikan, pekerjaan, maupun pelayananmu. Diberkati kesehatanmu, diberkati apa yang kau kerjakan hari ini, dan termasuk pergumulan yang sedang engkau jalani, diberkati dengan jalan keluar hikmat dan marifat menyertai engkau. Materai Roh Kudus sebagai simbol kita milik kepunyaan Tuhan Yesus dan ahli warisnya bersinar, bercahaya dalam hidupmu. Dan jadilah berkat sepanjang hari ini. Engkau garam, engkau terang, karena Kristus hidup dalam setiap kita. Bersaksilah, bagikan kabar baik, nyatakanlah Injil sepanjang hari ini, sehingga banyak orang diselamatkan, orang sakit disembuhkan, dan mereka yang terhilang ditemukan oleh gembala yang baik. Segala berkat yang baik ini Tuhan lanjutkan sempurna. Terimalah dalam nama Yesus. Saya materaikan doa-doa berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat. Oh Tuhan Yesus, penyembuh dan sahabat. Oh Tuhan Yesus, penolong dan pengampun. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Siapa nih yang dengar kesaksian terberkati? Saya, dan tentu setiap kita rindu masuk di hari yang baru dengan semangat. Pujian segala perkara selalu memberi semangat kepada setiap orang yang mendengar, apalagi ikut memujikan pujian ini, mereka auto semangat. Pujian ini sebagai penghantar kita masuk di hari yang baru. Benar-benar masuk di hari yang baru. Sebelum Pastor closing, Tuhan Yesus penolong yang setia. Mari jempolnya. Segala perkara dapat kau tanggung di dalam
Yesus yang memberi kekuatan. Estina dari Halim. Dor, oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Setia banget, setia banget, setia banget untukmu dan untukku dan setiap orang yang mengasihinya. Amin. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanmu, tak pernah dia mengecewakan. Tuhan Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Oh, kesetiaan Tuhan itu sungguh amat nyata. Dulu, hari ini, esok, sampai selama-lamanya engkau akan mengalami kesetiaan Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Selalu percaya, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara Tuhan Yesus bekerja. Syukur hanya bagimu Tuhan Yesus. Kami masuk di hari yang baru dengan tubuh yang diberkati, sehat banget. Terima kasih. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya dan sertai sampai selama-lamanya. Bless you all. Sehat semuanya ya. Panjang umur untuk saksikan kebaikan Tuhan Yesus. Dan jika Tuhan izinkan, nanti kita bisa ketemu, jabat tangan, meet up, dan ibadah bersama-sama. Hore! Dadah semuanya. Dadah. Dadah, Yerine. Dadah semuanya. Dan kiss bye. Dor, bless you. Terberkati. Silahkan di-share gratis, senang hati. Di-subscribe dong, supaya besok Pastor hadir, saudara menjadi orang pertama yang udah kasih yang notifikasinya di handphone saudara akan hadir sebagai informasi Pastor posting video live ataupun doa-doa. Dadah semuanya. Mintalah,
maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.